bulan dikarang. Oh, setengah bulan dia tuh menulisnya. Ya, alhamdulillah. Soalnya banyak banget yang bertakun ini pujuran kisah asli kah nih? Karena penonton itu kada mau tahu apakah waktunya terbatas, Iya. apakah yang penting harus bagus. Pandang di hilir, pandang di hulu, ayolah kasih. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Sanggar Bahana. Podcast Sanggar Bahana, Jerojo Tanto Bang. Iya, lawas kita kada bertamuan. Nah, jadi masih bersama Ulon Maharamadan Pradana yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, jadi kita kedatangan tamu hari ini, tamu yang sangat luar biasa. Jadi Sidin ini adalah narasumber kita ini adalah penulis naskah sekaligus sutradara dari naskah Sebelum Pagi yang kita bahas sebelumnya. Nah, jadi yang belum nonton bisa tonton di sini ya, di ujung situ. Nah, itu. Oke, silakan Abang perkenalkan dulu namanya siapa, habis itu sanggar apa, habis itu berkecimpung di sanggar tuh dari tahun berapa kayak itu nah. Silakan Bang. Harus jujur nih. Jujur, harus jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi nama ulun Ibrahim Aceh, atau kadang-kadang di Sanggar di Kiau Bang Acim. Masuk Sanggar Bahana tahun 97 berarti sekitar 15-20 tahun sudah lah Bang lah. 20 berapa tuh ya? 25 tahun. Iya, orang Iya, sudah 25 tahun luar biasa. Dari Iya. 1997. jadi masuk kuliah 96. Iya. Kemudian mendaftar di Sanggar itu biasanya memang di awal-awal semester 2 dan 3 lah ya. Oh, iya. Jadi kada langsung di semester 1. Iya. Oh iya. Jadi anggota Sanggar tahun Oke. 97, Sanggar Bahana Antasari. Oke. Kemudian jadi ketum tahun 99 sampai 2000. Oh, iya. Berarti sempat menjabat jadi ketua umum juga Bang lah. Alhamdulillah. Jadi Sanggar Bahana. Dengan terpaksa. Oke Bang, sebelum kita masuk ke pembahasan inti nih, maksudnya Iya, tentang iya. naskah Sebelum Pagi. Ulun nih anak badan membahas tentang dengan Pian tuh tentang naskah pertama Pian dulu. Nah, Aduh, naskah pertama oke. kada kawa ditampilkan, kada layak memang. Ya, jadi yang ditampilkan itu naskah kedua, Oke. itu pun dalam bentuk mesin ketik yang tak. Jadi itu judulnya Indonesia Tempo Dulu. Nah, Tahun berapa itu Bang? Pian bola tuh? ya sehabis menjabat tahun 2000-an lah. Karena memang kebutuhan naskah di Sanggar itu perlu, karena orang tua yang tua-tuanya dulu, Oke. para pendiri Sanggar sudah kadada. Nah, karena Sidin kadada, nah mau kada mawai yang tersisa nih harus wajib menjalankan Sanggar. Akhirnya bawalah naskah seorang. Oh, dari situ Bang lah. Iya, Awal dengan mulanya. terpaksa juga. Jakanya orang tua itu Iya, masih iya. ada, mungkin Oke. kada kepikiran nak bola juga kata nah. Itu. Tapi Bang lah, menurut Ulun dari terpaksa tuh akhirnya terbiasa ya kalau Bang lah. Akhirnya bisa. Asik dan mencintai. Wow, iya. Berarti kan ada salahnya Bang lah terpaksa tuh lah. Iya, Oke. artinya kepepet sebenarnya. Oh, kepepet. Iya, wajar. Orang kepepet tuh ya mau Oke. pada mau Itu misalkan tentang apa Bang naskahnya tuh? perjuangan Indonesia. Jadi pada saat itu tahun dari penjajahan Belanda Oke. sampai proklamasi kemerdekaan. Kemudian Oke. hendak menyambung perjalanan Indonesia Tempo Dulu yang kedua kata ya, dari proklamasi kemerdekaan itu sampai ke mungkin tahun 60-an zaman PKI itu, cuman ya tadi kada kesampaian. Belum, ayo Bang. Nggih.
Hmm. Tapi kan orangnya sudah ini sudah tua. Kelihatan aja tuh kan dari awak. Oh, ada. Dari muka-mukanya. Masih atau jar orang tuh masih baby face, jar orang tuh. Oh, berarti dari situ Bang lah. Iya. Itu pian seorang yang menulis, habis itu pian juga yang menggarapnya. Iya. Oh, langsung pian juga sutradaranya. Karena orang itu akan paham dan Iya. mengerti naskah kita yang layak tuh selayaknya seperti apa. Nggih. Itu kalau bagi ulun lah, Iya. ulun seorang yang menggarapnya dulu. Nah, Hmm. jadi untuk orang-orang yang berikutnya nak menggarap, tapi Iya. kan ada acuan sudah bahwa garapan ini seperti ini loh ya. Karena naskah teater itu kata kawaju langsung apa? Langsung dimengerti isi-isi apa anu di dalamnya itu nah. Iya. Orang kadang-kadang masih buram gambaran-gambarannya pada saat dipentaskan nah baru ketahuan oh ternyata bentuknya seperti ini loh. Oh iya, jadi orang tuh kalau hendak memakai naskah pian, berarti ada acuan sudah. Oh seperti ini loh gambarannya. Ya maunya kita kan. Oke. Maunya kita. Nah kalau naskah terakhir yang pian tulis, Naskah terakhir yang ditulis tahun berapa tuh ya? Asuhan Bunda. Asuhan Bunda. Nah, itu kan karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak SMA gambut Oke. untuk apa ngarannya pentas apa ngarannya itu ya? Yang semacam untuk dinilai lah. Oh iya, Oleh jadi guru kayak kesenian. Oh, nggih. Nah, itu. Oh berarti pian awalnya tuh melatih di sana, habis itu karena ada pementasan itu yang gesan dinilai gesan murid-muridnya oleh gurunya. Jadi pian bola naskah itu. Mau kada mau, kan kita bayar loh. Oh iya. Bujur. Kita disuruh menggarap. Nah, kemudian kita bingung nih naskahnya apa. Kita lihat orang-orangnya. Oh, orang ini jadi Asuhan Bunda itu bercerita tentang memang masa-masa anak-anak gitu ya, yang kada terlalu berat. Nah, jadi naskah itu memang bisa disesuaikan dengan pertama kebutuhan kebutuhan apa yang hendak disampaikan, kemudian pemain-pemainnya kemampuannya kayak apa. Oh berarti menyesuaikan itu malah. Ya harus disesuaikan. Jadi Oh, pada saat itu ya. orang yang ada di situ hampir berapa belas orang kalau tidak salah, Oke. 16-an lah ya. Nah, jadi mau kada mau untuk setiap orang, setiap anak siswa itu harus Oke. dapat satu peran. Oh ya, karena dinilai per anunya, Dan per siswanya. ya, dan beratnya memang tiap orang itu dengan porsi yang jangan terlalu jauh berbeda. Oke. Artinya kalau ketokohannya itu hanya apa terlalu sentral pada satu tokoh, sementara Oke. tokoh-tokoh yang lain hanya sebagai pengisi-pengisi aja, kasihan dong. Oh iya, bujur. Yang pengisi-pengisi ini kan. Nah, jadi mau porsinya itu harus disamakan lah ya. Walaupun ini tuh sekali aja masuk, Cuman dua kali aja masuk, tapi tapi harus tring dan wah. oh iya. Modelnya kayak itu. Oh, enggak. Oh, berarti itu anak naskah terakhir yang pian tulis. Enggak. Oh. Tahun berapa tuh? Berapa ya? 2000-an 11-an enggak itu, Bang? Sebelum pandemi. Sudah pandemi. Sebelum jauh. Oh, sebelum pandemi. Mungkin 4 tahunan ya, 4 atau 5 tahun yang lalu lah ya. Nah, mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu. Dan sekarang mungkin karena keadaan kampus, adanya pandemi ini, kemudian keterbatasan ruang untuk mempergelarkan Iya, pertunjukan. menampilkan. Iya. Pertunjukan, akhirnya ya tadi ruang-ruang untuk berkreativitas bagi mahasiswa itu sendiri pun akhirnya agak terbatas ya. Karena juga pegelaran itu kada bisa tanpa ada penonton, karena syarat-syarat pertunjukan itu kan adanya pemain, ada penonton, ada penggarap. Kalau penontonnya kada ada, itu bukan berteater namanya. Itu latihan aja maksudnya. Dibuncu-buncu mana? Oh iya. Oh berarti ulun kira Bang Aim kalau nya pementasan teater itu sekedar udah tampilkan kada peduli ada penontonnya kah, kada ada kah? Itu kan ada syarat. Oh, Jadi syarat-syarat teater itu pertama ada panggung, nggih. kedua ada pemain, Nggih. ketiga ada penonton. Dan bahkan ditambah dengan naskah sekarang. Oh, iya. Untuk teater modern ya, teater modern. Nah, kecuali tapi sekarang kan harus disiasati toh. Iya. Jadi ada memang
pegelaran-pegelaran itu di luar daripada penonton. Sekarang pandemi kan, Ya. siasatnya dengan apa? Dengan video apa? Oh, online. Video online, Live streaming. live streaming. Nah, itu menurut pandangan Pian toh. Kayak apa? Misalnya Pian seorang mementasakan teater tapi online. Menurut Pian nggak ya, Pak? Tapi kan penontonnya harus Iya. ada. Kita live streaming tapi kada dia nonton kan. Oh iya. Nantinya yang nonton live streamingnya itu yang jadi penonton. Cuman kan kepuasan untuk sebuah pegelaran itu kalau kada live, bagi yang penontonnya seorang, bagi yang pemainnya seorang, kepuasan kalau kada live itu jauh berbeda lah ya, rasanya itu. Oh iya. Kalau kita main di gedung, kemudian ada penonton yang banyak, Oke. kemudian ada sambutan, kemudian ada semacam riuhnya penonton, tangan dan segala macam, atau ejekan penonton itu kan ada warna tersendiri. Oh iya. Lain halnya dengan online malah. Online kan siapa dia? Iya. Artinya Orang tepuk tangan di kamera kada tahu juga seorang. dia dihina orang yang Nggak tahu juga, iya. Tapi Pian misalnya suruh memilih pementasan teater yang online kah atau yang offline? yang offline dong. Yang offline malah. Di Abdul kan. Iya. Nah, beda dengan film. Kalau film kan Iya. kayak sama-sama bersketch ini kan podcast. Iya, podcast. Maaf orang jadul. Jadi ngarang podcast ini pun juga ya istilahnya kita menghayal aja seolah-olah memang kita ada yang lihat kan. Iya. Tapi ada banget penontonnya tuh. Wah, tuh nah. Oh iya. Wah, ini dia banyak benar Makasih. Supportnya terima kasih. Oke. Kita kembali ke tentang naskah sebelum pagi. Ini yang ulun penasaran benar. Semalam kan sudah dari pemainnya, dari Bang Becek selaku pemain jadi suami, habis itu Bang Angoy yang jadi Mukhtar. Nah, jadi Mukhtar. Kemudian pemain bingungnya belum ada nih. Nah, itu masih coba kami hubungi Bang Ay. Iya. Ini hendak main. Padahal cari cantik itu loh. Iya, ada benar ulun bertahuan Bang Ay. Supaya terang kan. Iya. Nah, biasanya cewek-cewek itu kan menjadi bahan pasti Bang Ay. perhatian. Iya. Apalagi saya sudah ada di thumbnailnya kan kelihatan binian lah. Oh. Ini bunga saja. Salah satu daya jual. Iya, daya jual. Walaupun kualitas jadi perlu gitu. Iya. Kenapa? Jadi naskah ini ada karena apa? Nah, naskah sebelum pagi ini. Naskah sebelum pagi ini pertama karena kebutuhan pada saat itu bahwa ada kelompok seni pada saat itu ya ingin eksis. Nah, lalu ada kebutuhan untuk itu. Kemudian melihatlah kehidupan kawan-kawan seniman ya. Melihat diri sendiri juga. Pada saat itu ya orang seni itu ya jadi berangkat siang-siang dari rumah, kemudian pulangnya subuh-subuh ya. Duitnya tetapi ada. Bini sangit. Nah, modelnya kayak itu. Iya. Masa depan suram. Nah, lalu diangkatlah seada-adanya. Dan senatural mungkin. Nah, jadi bahkan ada pada saat di GOS di Taman Budaya kemarin ketemu, ini memang benar cerita asli apa enggak katanya kan. Ya kada lah Jokan Bala. Kayak itu. Oh iya. Soalnya banyak banget yang bertakon ini pujuran kisah asli kah nih? Atau memang karangan aja sebujurnya? Karangan. Oh, karangan aja. Cuman ya tadi karena pemainnya begitu meyakinkan. Oh iya. Ya, jadi ya seperti itulah. Sedih banget itu sebenarnya. Asli banget. Nah, kalian harus tonton itu. Asli ya. Jadi harus ya. nonton di YouTube-nya Sanggar Bahana Antasari. Oh, ya, itu keren. Nah, cari aja naskahnya sebelum pagi ya Bang. Untuk kita garap pulang kah? Oh, boleh. Oh iya. Biar sudah berapa kali Bang menggarap sebelum pagi nih? Menggarap sebelum pagi sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Kemudian orang lain ada yang Bang kemarin dari apa? Dari Bang Uji.
Bang Uji itu dari mana sih? Gak tau lah, pokoknya beberapa kali dia menampilkan Sindang Langit mungkinnya, kemudian jualnya atas nama siapa-siapa gak tau. Pokoknya orang yang anu juga lah. Beberapa kali minta izin, Bang mau garap ini, oh boleh silakan. Kemudian ada kemarin itu dari apa, Titian Berantai juga. Ada yang siapa itu? Bang kami ingin apa bedah naskah ini. Kemungkinan mungkin hendak dijadikan apa gitu nah. Apakah dijadikan ingin mengadang pertunjukan kembali atau kayak apa kan tahu. Nah jadi lumayan lah penghargaan orang ya, terhadap naskah ini karena ya pertama kita yang dibahas adalah tentang kehidupan seniman. Oh iya. Karena orang-orang seniman ini langsung disentuh batin dan hatinya, Iya. otomatis kan dia apa ya? Ya, oh ternyata memang kayak aku banget gitu loh ya. Oh iya. Lawan juga simpel bang lah, 3 orang aja pemainnya. Jadi kan perlu banyak mencari orang, cuma perlu 2 lakian saikong binian. Karena kebanyakan ada beberapa naskah memang tekniknya seperti itu ya. Pertama supaya ada repot menggarap. Oh iya, bujur. Jadi orang-orang sedikit, ada yang main 2, ada yang main 3, supaya ada repot menggarap. Karena yang anu ini kan orang-orangnya kalau kita kontrol dengan baik. Kalau kebanyakan orang, mana menghadangi, ada yang kada datang. macam-macam kelakuan manusia. Iya, bujur. Ada yang pindah baik, ada yang pindah kenapa-napa macam-macam masalah kehidupan lah. Gitu. Nah, jadi kebutuhan pada saat itu dan kemudian pada saat naskah itu sudah selesai dalam apa ya? Dalam setengah bulan dikarang. Oh, setengah bulan dia tuh menulisnya? Ya, alhamdulillah. Setengah bulan dikarang, kemudian anu apa? Kita latihan di Taman Budaya waktu itu. Taman Budaya. Nah, kemudian pada saat itu festival ya, festival teater. Jadi ketua festival itu melihat latihan, ayo ikut langsung. Padahal kami baru reading waktu itu. Sementara festivalnya itu hampir mungkin sebulan lah ya, paling lama sebulan waktu itu. Karena ditantang, oke dah kita ikut. Dan alhamdulillah ya dapat aktor terbaik pada itu. Bang Uji. Iya. Alhamdulillah. Oh, berarti maulahnya tuh setengah bulan aja. Ya, naskahnya ini segala macamnya. Kenapa? Nah, ini kenapa jadi orangnya cuma 3 aja? Ya pertama pada saat itu ya orang-orangnya kan kada banyak. Di Sanggarang itu tuh kada banyak orangnya. Kedua, supaya nyaman kita koordinasinya. Oh iya sedikit. Nyaman lah untuk dilatih, untuk dibimbing gitu nah. Yang jelas ini apa ceritanya nyampe, kemudian penonton kau merasakan apa yang kita sampaikan. Nah itu yang paling penting. Oh iya. Makanya Pian memilih 3 orang itu. Iya. Oh, itu ada tahap anunya juga bang, apa karena seleksi, casting ada juga. Kalau untuk yang pertama itu sing tunjuk aja. Ditunjuk aja. Enggak. Jika 4 kah main. Ya, iya bang siap. Jadi banyak kadang-kadang pemain itu ada orang-orang yang memang kita bina memang dari yang ada bisa. Enggak. Jadi banyak orang-orang yang bang pemain bang. Enggak. Kita lihat kemauannya besar, kemudian apa disiplinnya kuat. Oke kita bawa. Walaupun dengan seadanya gitu ya. Pokoknya asal mau sebenarnya berteater itu bisa. Asal mau bisa. Karena dalam teater itu ada banyak juga yang salah. yang salah itu adalah yang semacam canggung, semacam apa ya aneh gitu. Ada baik itu yang salah. Karena kalau dikatakan kami salah berarti ada anunya dong, ada hukumnya dong. Oh iya. Ada dasarnya menyebutnya salah. Iya, artinya ada hukumnya itu dalam artian kalau dalam agama itu ada dosanya. Iya. Sebenarnya ini kan berdosa, apa kah? Iya. Tapi yang menggarap sama malam tuh ngalih lah bang. Alhamdulillah memang ketemu kawan orang penggarap pemain yang lumayan sudah mumpuni di bidang itu, di bidang keaktoran. Ada cewek pemain wanitanya itu emang orang baru banget itu. Oh belum pernah main teater? Belum. Cuman kelebihan dia memang hafalannya kuat.
dia cepat gitu ya. Jadi pada saat itu ini disodorkan naskah, dalam seminggu kita harus hafal semua ya. Siap bang, nah, dicoba dan hafal, alhamdulillah. Tinggal kita gerak, kemudian kayak apa karakternya, memasukkan itu aja lagi seminggu berikutnya. Berarti itu teknik juga bang lah mencari pemain tuh yang Iya macam-macam. mahapal nyaman, Iya. lakas mahapal, Iya macam-macam. nyaman dilajari. Jadi ada teknik-teknik kita menggarap itu, ada teknik yang memang kita ingin membangun orang ini loh ya. Ya. Jadi yang namanya ingin membangun itu memang dari kada bisa. Ada orang ini yang biasanya mainnya itu aja, oke kita coba ke yang lain. Sudah, ada pemain yang memang serba bisa, multitalan gitu ya. Oke. Nah kita coba pulang itu anti daripada maksudnya yang berlawanan Oke. dengan kehidupannya. Nah itu. Ada juga orang yang memang yang enak itu sih yang memang sesuai dengan kehidupannya kan. Iya. Ada susah. Jadi ada yang direct, ada yang indirect gitu nah. Yang Apa direct, tuh? yang Maksudnya direct itu yang langsung kita yang langsung diarahkan bujur-bujur. Oh, Kamu harus iya. kayak ini loh, kamu harus kesini loh, kamu harus kayak ini loh. Oke. Ini apa penekanannya di sini loh ya. Oh ini marahnya di sini loh ya. Oh ini sedihnya di sini, anunya di sini, anunya di sini. Ada yang orang pemain itu yang sudah paham. Jadi tinggal kita aja lagi apa? Lawan sutradara itu pemain itu tinggal apa? Saling mencocok bukukan lah ya. Oh iya. Tinggal diskusi sedikit aja lagi. Nah itu enak tuh. Oh iya. Tapi jarang kalau ketemu itu jarang kayak itu. Selalu dari nol. Anu apa ngarannya? Akan ingat lah. Anu kendalanya pas film menggarap naskah sebelum pagi ini apa bang? Alhamdulillah hampir kada ada kendala. Ya mungkin karena dana ya. Dana untuk properti itu yang agak kurang. Kalau kendala-kendala itu ya tadi karena keterbatasan waktu kita didesak katanya. Kalau kejar targetnya agak susah kita Karena keterbatasan waktu tadi bang. kerja target itu kada maksimal. Ya, kita berusaha maksimal, cuma Iya. kan mesti ada yang harus diperbaiki lagi. Untuk apa? Untuk biar ini bisa apa maksimal. Oh. Jadi jangan sampai kesan-kesan daripada garapan itu terpaksa seadanya, nah, itu jangan. Kenapa? Karena penonton itu kada mau tahu apakah waktunya terbatas, apakah yang penting harus bagus. Iya bujur. Bilanya kada bagus, kami kada bagus ya karena memang kami waktu menggarapnya sih mingguan aja Jepang. Karena kawa itu. Itu kan dapat jadikan alasan. Kawa. Oh. Tetap iya, penonton iya. itu haknya adalah melihat pertunjukan yang bagus dan berkualitas. Enggak. Oh, ya. Bujur bang makanya penonton tuh biasanya kan mau tahu tuh bang. Mau Biar pemainnya garing kak, apa kak? Yang dilihat tuh. Garapan yang kedua. Oh iya. Saat yang itu kedua. sedih Iya, sekali. iya, iya. Aduh. Jadi pada saat itu garapan yang kedua itu tahun berapa tuh Har? 2017 Sebagai pemain nih. kayaknya bang, 16-17an kayaknya. Ya 16-17. Enggak. Nah itu kan kalau itu kan ada kejadian nih. Besok mau main lah ya. Iya. Kenapa subuh itu si pemain yang wanitanya itu si istri itu pengendaraan subuh lah. Iya. Pengendaraan kecelakaan. Iya. Waduh, menyedihkan kali. Anu jar maliungi orang hendak sembahyang subuh jar. Jadi orang tuh menyeberang jalan. Dia merem bakal jut terdangsar mudanya kan. Iya. Jadi agak malu sih. Cuman kayak apa ya? Kenapa pada saat itu jadi karena tiket sudah terjual. Iya. Kemudian penonton ini sudah datang nih banyak. Iya, siap nonton Sudah dah. nonton lah ya, pokoknya tiket sudah habis terjual. Nah, jadi orang gimana alasannya nih? Sementara aku sendiri harus karena sanggup untuk menggantikan Inya, karena proses dalam waktu latihan itu kan menghargai lah. Iya. Anda aku gantikan dengan yang lain yang mungkin ya kada bisa secepat itu 2-3 hari kan? Iya, bujur. 2-3 hari sebelum tampil kecelakaan orangnya. Jadi mau tidak mau kan, ada kita
double waktu itu Iya. digantikan dengan pegelaran lain. Dan akhirnya tahun berikutnya kita balas dengan 3 pegelaran langsung. Iya. Next of the Theater itu kan? Iya, Next of Theater. Iya. Itu naskah yang bertahan tuh. Iya, alhamdulillah. Inggih. Nah, jadi yang ada tahu Bang Acim ini banyak mengolah naskah, ya lah Bang lah. Nah, jadi naskah Sidin tuh banyak benar kalau menurut Ulun. Jadi hendak tahu, hendak melihat pementasan yang naskah Sidin dan Sidin seorang Giong Gerak ada di YouTube-nya Sanggar Bahana Antasari. Nah, Check it out. iya iya iya. Ya, tapi ya itu kepuasan kalau melihat pada saat langsung dengan yang dengan yang rekaman itu beda juga. Oke. Kenapa? Karena memang teknik-teknik pengambilan kameranya pun tergantung teknik pengambilan kamera. Jadi kalau kamera itu stuck aja gitu ya. Ambilannya dari jauh aja, kita kadang bisa melihat ekspresi, kadang bisa melihat yang detailnya pun nggak bisa. Ya. Beda kepuasannya dengan kita melihat langsung di gedung pertunjukan. Oh. Nih ulun ini mah sebujurnya hendak benar juga bisa menulis naskah. Jadi ulun ini hendak batakon lawan pian nah. Pian yang rancak menulis naskah, rancak menggarap, naskah pian banyak. Minum dulu. Itu kayak apa pian ngolah naskah tuh, Bang? Prosesnya kayak apa? Nah, itu ulun hendak tahu nah. Jadi ulun ini termasuk orang yang otodidak lah ya. Nggih. Artinya kada punya teori yang macam-macam. Kalau apa yang terlintas di pikiran kita dan itu menjadi ide, itu yang digarap. Maksudnya dibikin. Awal mulanya itu apa dulu Bang pian cari? Temanya dulu kah atau kerangkanya? Bermacam-macam. Macam-macam. Ada melihat kehidupan orang. Nggih. Contoh sebelum pagi ini kan melihat kehidupan kawan-kawan, melihat kehidupan kita. Nggih. Begini amat ya, sono apa? Jadi Seniman. seniman. Nggih. Kita angkat. Oh, iya. Ada ya memang tadi untuk tujuannya ya untuk memberitahu kepada halayak gitu ya, kepada orang-orang yang berkompeten di bidang kesenian Nggih. bahwa banyak pekerja-pekerja seni yang hidupnya seperti itu, memberi maras. Nggih. Nah itu dasarnya. Kalau naskah pian yang lain? Kalau naskah Misalnya yang lain kayak banyak. Asuhan Bunda misalnya. Asuhan Bunda Nggih. dari jadinya naskah itu ya karena tuntutan tadi. Oh, iya. Pian mengolahnya tuh kayak apa, Bang? Lihat pemainnya dulu berapa ikung kah? Iya, pertama bisa lihat dari pemainnya. Nggih. Tapi kan tuh namanya naskah yang on target. Ya. Dan aku paling kada suka sebenarnya on target itu. Misalnya ada tema-tema yang kita harus membahas masalah tema itu, masalah itu. Bukan kada suka, cuman agak ruang kita nih untuk berpikir, untuk berimajinasi, untuk untuk berkarya itu agak terbatas jadinya. Jadi contoh kalau naskah itu bisa berasal dari macam-macam. Contoh melihat orang, kayak tadi sebelum pagi. Atau misalnya tadi melihat suatu peristiwa bisa. Peristiwa ini begitu menarik gitu ya. Nah peristiwanya yang diambil. Nah cuman dengan background yang berbeda gitu ya. Jadi kayak gugur bunga misalkan, itu adalah peristiwa kematian seorang ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Nah itu, backgroundnya kita cari sendiri. Pokoknya temanya tentang itu. Kalau menyusun naskahnya tuh Bang, kayak apa Bang? Misalnya sudah dapat temanya yang kayak tadi, gugur bunga aja Pian. Kisah tentang seorang ibu yang meninggal pas melahirkan anaknya. Itu kan kalau jadi kisahkan ibu yang meninggal pas melahirkan anaknya kayak itu aja, kayak udah hai. Maksud ulun tuh anunya Bang, apa step-stepnya, apa yang harus dimasukkan kayak itu. Sekiranya iya, pertama sebuah naskah itu akan hidup bila pertama ada pesan. Kedua, itu kita sanggup menghidupkan tokoh-tokoh yang ada di situ. Cara menghidupkan tokoh-tokoh di situ, makanya kita harus lihatlah dulu sebab akibat. Jadi pada saat di gugur bunga itu, bahwa pada saat itu ya tidak ada BPJS. Nah, jadi kita membuat itu ya karena kemiskinan. Sekarang kan orang miskin
ada BPJS, mungkin sempatlah ke rumah sakit. Oke. Nah, jadi meninggalnya si ibu ini memang karena kada sempat ditolong oleh dokter gitu ceritanya. Oh, iya. Atau hanya ditangani oleh bidan kampung dan dia kada sanggup karena bayinya sungsang ceritanya. Dia ada cerita itu. Oh iya iya. Nah, lalu kita melihat lingkungannya, oh orang miskin ini biasanya dikena kayak di mana gitu. Oh, lalu aku ambil sisi daripada daripada lingkungan yang memang benar-benar nyambung ya. Oh, baik aku ambil lingkungan pemulung. Nah, lingkungan pemulung itu kita tarik lagi nih, apa yang menarik lingkungan pemulung? Oke. Nah, gitu. Jadi pembangunan suasana itu memang harus benar-benar hidup. Jadi benar meyakinkan gitu ya. Jadi orang meninggal pada saat melahirkan karena kemiskinan, kemudian karena ini. Tokohnya seperti ini. Oh, kadang ada Bang lah, dasar ada penunjangnya. Ya semua naskah mah ada sih. Cuma sebab akibatnya itu. Iya. Karena sebab akibat itu yang jadi kayak kayak bujuran nih. Padahal karena sebab akibat itulah yang menjadi kayak bujuran, padahal memang imajinasi aja. Sama kan dari apa? Misalnya sebelum pagi sebab akibatnya ada kan? Oh yang bini ini ke ini melakukan seperti ini karena memang kekelipet duit, akhirnya dia selingkuh dengan yang lain, kan wajar. Oh iya. Kalau ada sebab akibatnya tiba-tiba selingkuh, nah itu yang. Jadi bagi saya manusia itu sama rata, artinya kalau ada yang salah, kalau ada yang bujur. Yang salah menentukan salah, yang bujur itu adalah memang keadaan. Jadi seorang maling, seorang copet pun dia tidak akan pernah mencopet pada saatnya berduit. Oh iya. Bujur. Jadi manusia itu hampir bujur aja sebujurnya. Itu kan prinsip aku dalam menilai manusia. Jadi keadaan yang membuat inya seperti itu. Kayak Joker juga kan. Iya, bujur. Orang baik yang tersakiti tersakiti lalu jahat. Nah, bujur. Bukan tiba-tiba orang itu jahat. Iya. Anak awal juga. Karena ada sebabnya juga, makanya ada akibat. Oh iya, berarti menarik kesimpulan malah kalau hendak bola naskah tuh pertama tentukan dulu hendak mengangkat tentang apa temanya habis itu tentukan sebab dan akibatnya. Oke, maaf tadi ada kendala teknis, jadi kita jeda dulu Bang lah. Siap. Tadi ada suara ajen masuk, jadi kita jeda dulu. Makanya posisinya pindah siga, sudah sembahyang maghrib. Oke Bang, kita lanjutkan pembahasan kita tadi untuk masalah naskah. Nah, ulun penasaran Bang dengan naskah Pien yang cuma 2 orang tuh Bang. Naskah Psycho. Nah itu kayak apa Pian olahnya, habis itu kayak apa Pian menyutradari itu sekira orang tuh kada bosan menontonnya. Ya jadi ada beberapa teknik gitu ya. Dalam beberapa waktu itu kita hitung naskah itu, bilanya kita melihat kita melihat dulu nih. Dalam misalnya dalam setengah jam itu tanpa ada refresh dan perubahan itu akan boring. Nah, jadi kita mungkin beralih topik lagi ke yang baru gitu, atau kita adakan komedi lah. Oh iya bujur. Karena ketahanan orang dalam melihat itu tergantung tergantung penonton gitu lah. Jadi bila penontonnya merasa sudah pinano, nah kita masuki komedian misalnya. Oh, berarti kayak itu Bang lah mensiasatinya toh Supaya naskah panjang, tapi orang masih tetap mau menikmati pertunjukan kita. Kalau ada salah Psycho tuh 2 jam lebih loh Bang. 2 jam lah ya. Kalau menurut ulun emang malah kalaunya ulun sebagai orang awam lah yang kada bisa menulis naskah, habis itu kada bisa mensutradarai, pasti bingung Bang hendak menulis naskah, panjangnya naskahnya,
habis mensutradarai kayak apa nih sekira kada bosan penontonnya. Jadi sebelum kita mulai naskah, Oke. kita harus membayangkan dulu nih bahwa naskah itu sudah kita pentaskan Ya. di dalam pikiran penulis naskah, Oke. bahwa naskah itu sudah dalam pikiran, sudah ada di pentas, sudah pentas gitu. Jadi pada saat penulis, oh ini sudah terlalu panjang, Oke. pembahasannya kita alih ke lain lagi gitu ya. Nah lalu apa nih tentang apa? Supaya orang kada bosan. Oh yang maksudnya tadi tekniknya. Kemudian ya ambillah karakter-karakter yang unik sebenarnya dari tokoh-tokoh itu. Oke. Karakter yang unik, menarik dan bisa membawa suasana yang baik lah. Gitu. Ini kan potong tadi itu jadi moodnya lain. Langsung semangat ya. Langsung semangat ya. Nah, Bang, Bro, misalkan Bang lah, Ya. ada orang hendak memakai naskah pian, itu boleh kada? Ya, boleh aja. Asal mungkin ya di chat kah dulu kan. Oh ya. Bang, izin pakai naskah pian yang ini bang. Oke. Nah, jadi kan sudah ada izin, ya apa-apa. Boleh aja. Itu ada anunya kah? Harus ada budgetnya memakai naskah pian, ada itunya kah? Kita dalam dunia teater tahu aja lah ya kayak apa Oke. keadaan, dan yang jelas ada izin, mungkin itu yang paling Oke. penting. Dan juga ya paling kada kalau ada izin, kalau ada waktu kita lihat lah ya apa perkembangan garapannya kayak itu nah. Nggih. Jadi Munkawa tuh tetap di apa dilihati lah. Lalu ada diskusi juga Bang lah. Ya diskusi. Ya, anak dibawa kemana naskahnya. Kemudian bedahannya kemana. Nggih. Soalnya kan kalau menurut ulun pemahaman orang tentang sebuah naskah itu lain-lain Bang. Ya. Ya kalau Bang lah. Oke. Sekali melihat naskah, misalnya ulun bayangkan misalnya kayak naskah sebelum pagi. Bisa aja tuh kada dibedakan di rumah, di apartemen misalkan. Misalkan aja. Iya. Nggih. Yang jelas apa? Kita bedah sama-sama lah ya. Nggih. Yang berbahaya itu misalnya orang itu ingin mengangkat naskah kita, Nggih. cuman dia kada pernah melihat pertunjukannya. Jadi, Iya. isi dari naskah itu kadang-kadang orang masih Menerawang. arahnya kemana gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kepada penonton yang hendak memakai naskahnya Bang Acim, hendak menggarap naskahnya Bang Acim, bisa hubungi langsung Bang Acim melalui Sanggar Bahana Antasari. Nanti akan diarahkan oleh Sanggar Bahana Antasari untuk menghubungi Bang Acim. Ya matur waktu juga lampian Mang lah. Soalnya si Dini sibuk bener juga. Jadi kalau matur waktu hendak memakai naskah si Din. Nah, ini Bang, mungkin ini pertanyaan terakhir Mang lah. Misalkan Mang lah, ini naskah sebelum pagi itu hendak pian garap pulang, apa yang hendak pian ubah? Apa yang hendak pian tambahi? Kalau naskah-naskah yang realis itu memang agak apa ya, sudah kalau di otak aku sudah bagus sih. Nggih. Jadi untuk menambah dan itu sudah agak bisa, masih ada waktu, masih ada pintu lah untuk mengubah itu. Nggih. Cuman ya tadi kalau aku sudah pada saat membuat naskah itu sudah baku, udah aturannya seperti ini. Harus kayaknya. Makanya muncul dialog seperti ini. Dialognya itu muncul memang keadaan yang pada saat itu aku menginginkan kayak gitu. Keadaannya itu. Nah, lalu sudah baku istilahnya, agak baku lah ya. Kalau diubah mungkin ya agak sedikit. Mungkin kalau kayak gaya garapannya misalnya hendak digarap kayak gaya apa? Breh kah? Oh iya. Itu boleh Bang? Boleh aja. Jadi ada kemarin yang ini apa? Dari Bang Uji kemarin kan, kayak itu. Dari Sindang Langit.
berbeda karena memang dia beberapa kali melihat garapan itu, so dia hendak sesuatu yang berbeda, ya boleh. Cuman yang harus tahu mungkin ini intinya di sini, oh ini klimaknya di sini, oh ini hal-hal pentingnya di sini gitu. Itu yang harus digaris bawahi lah. Oke. Terima kasih banyak Bang Ajem sudah Oke, mau siap, meluangkan siap. waktunya untuk berhadir di sini dan juga mudah-mudahan kedepannya karena ada pelang kita podcast kayak ini, bebandiran kayak ini pelang selanjutnya kita silaturahmi ya kalau Bang lah. Yang diharapkan benar banyak bibit-bibit baru lah ya. Nah, Untuk membuat naskah ke depan. Intinya kalau ada panjang naskah oke. itu harus punya kerangka karangan. Oke. Di kerangka karangan itulah yang kita akan menyisipkan ide-ide. Semakin banyak ide, maka semakin panjang. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang agak bingung. Bang, ini kenapa bisa sampai sebegini panjang, Bang? Naskah ini pelacur itu kan kemarin. Oh iya, naskah pejuang pelacur. Hampir 1000 dialog gitu ya. Ya itu karena banyak pesan yang di dalamnya disampaikan. Semakin banyak pesan, sisipan-sisipannya, maka semakin panjang naskah itu. Nah, itu. Intinya ya tadi jangan keluar dari kerangka karangan. Supaya ada layau. Iya, bujur. Ada layau. Oke. Oh, ada satu pertanyaan lagi Bang. Nah, ini terakhir benar. Ada lagi lah. Iya. Misalkan ada yang hendak diskusi lawan Pian tentang cara penulisan naskah atau beberapa organisasi seni yang hendak meminta Pian untuk jadi narasumber, itu boleh lah Bang? Boleh benar? Boleh. Cuman kayak ini, Oke. Ulun ini termasuk orang yang otodidak dari tadi lah. Oke. Otodidak. Apa yang ingin aku sampaikan, sampaikan. Jadi apa adanya lah. Oke. Apa adanya, mungkin teori-teori itu. Pada saat ada misalnya jadi pemateri, aku tuh malah sibuk mencari materi yang kayak mana ini. Iya. Materinya salah sini, sibuk mencari materi. Sementara pada saat proses pembuatan naskah itu hanya mengandalkan apa yang aku suka gitu nah. Sesuai hati lah. Sesuai hati. Sesuai hati kok ada kayak ini. Oke. Walaupun akhirnya itu kalau sudah diruntut ya dengan teori, artinya dengan disandingkan dengan teori hampir sama aja. Nah, jadi kekuatan imajinasi itu penting karena itu lebih lebih jujur. Oke. Pada saat kita memainkan hati dengan berimajinasi, itu akan keluar karya-karya yang jujur. Dan karya yang jujur itu kadang-kadang hampir 90% sama dengan apa yang diinginkan di kehidupan. Ikhlas malah. Ikhlas. Ikhlas maulahnya. Ya. Oke Bang, sekali lagi terima kasih banyak Oke, sudah siap. hadir di sini dan juga kepada penonton Sanggar Bahana Antasari yang hendak bertakon-takon silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan yang kurang paham atau ada hal-hal yang kada dipahami silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa juga langsung hubungi di Instagramnya Sanggar Bahana Antasari. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Ulun Maharama dan Pradana. Balik lagi nanti di podcastnya Sanggar Bahana Antasari Jerojotan Bang. Oke, Terima kasih. Medigardo itu ngarannya, darilah kami.